Haleluya, saya percaya oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh kembali berjumpa di tempat ini dan sama-sama kita mau datang dengan ucapan syukur yang terbaik, penyembahan yang terbaik dan sama-sama percaya Tuhan memulihkan hidup kita, Tuhan memberkati setiap kita mulai malam hari ini kekal sampai selama-lamanya. Percaya sekali lagi lambaikan tangan kita, berikan tepuk tangan dan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Sama-sama kita persiapkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami percaya sampai detik ini Tuhan kami melihat penyertaan-Mu sempurna. Bahkan sampai selama-lamanya kami percaya Kaulah satu-satunya Tuhan pengharapan di dalam hidup kami. Tidak ada alasan untuk kami berdiam diri di tempat ini. Kami mau naikkan pujian yang terbaik. Kami mau naikkan penyembahan yang terbaik. Dan kami percaya Engkau mengubahkan hidup kami. Engkau memberkati setiap kami. Bahkan ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang diberkati kekal sampai selama-lamanya. Ini ucapan syukur kami. Ini doa kami, ini harapan kami, ini iman kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan menyembah memuliakan nama-Mu. Biar Engkau yang beracara di tengah-tengah setiap kami. Malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Engkau siap diberkati Tuhan, hidup diubahkan. Segenap hati bersama kita katakan. Amin, amin, amin. Walau dunia berubah. Amin. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari bersama dengan iman katakan. Walau dunia berubah, percaya dengan iman. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali lagi katakan. Walau amin Tuhan. Tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan. Sambil mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu selama-lamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai ini ku melihat penyertaan-Mu selama-lamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Umat Tuhan yang percaya, sorak-sorai bagi nama Yesus. Segenap hatimu katakan. Detik ini ku melihat
selama-lamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya. Mari yang berharap penuh dalam hadirat Tuhan, katakan, sampai detik ini ku melihat. Amin. Ini iman kami malam hari ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi setiap hidup kami Yesus. Selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, dengan segenap hatimu katakan, sampai detik ini. Yes, kami rasakan di sepanjang hidup kami Tuhan. Lamanya Kaulah Tuhan. Satu sekali lagi di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Lebih dalam lagi dalam hadiratnya katakan, sampai detik ini. Biar Engkau melihat setiap tangan yang terangkat malam hari ini Yesus. Ini kami anak-anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Ini kami orang-orang yang berserah penuh di dalam hadirat-Mu Yesus. Selamanya Kaulah Tuhan satu-satunya pengharap. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Kami percaya satu-satunya pengharapan, satu-satunya pengharap, hanya Yesus satu-satunya pengharapanku. Berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Haleluya. Yesus Tuhan, mari sembah Dia, mari sembah Tuhan, Dia yang layak terima. Yesus, haleluya, haleluya. Mari mengucap syukur di dalam nama Yesus. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus Tuhan, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Mari bersama Bapak Ibu Saudaraku sembah nama Dia. Haleluya. Berserah
Terus Bapak Ibu Saudaraku, nikmati hadirat Tuhan yang mengalir malam hari ini. Yes, Tuhan. Kami tidak mampu sendiri, Bapa. Kami perlu kekuatan yang datangnya daripada-Mu, Yesus. Saat kami berjalan dalam hidup kami, Tuhan, kami mau Kau selalu ada di dalam setiap kami. Amin. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Dengan iman, Bapak Ibu Saudaraku, Kau teguhkan hati. Amin. Tiada yang mustahil, sekali lagi katakan, kekuatan di hidupku Tuhan. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Teguhkan hatiku dengan iman. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yang percaya kekuatan Tuhan ada bagi hidup kita, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus. Katakan, kekuatan di hidupku. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dapat kekuatan dari Tuhan malam hari. Teguhkan hatiku. Amin. Tiada yang mustahil bagiku. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi. Amin. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan dengan iman, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Yesus. Katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada. Lebih lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat,
percaya dengan sepenuh hati katakan, aku percaya. Amin. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku, ku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Amin, amin Tuhan. Yes. Oh, ya Rabbana Bakur. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya Tuhan, bukan karena kami harus melihatnya. Kami percaya Tuhan, karena Kau yang luar biasa. Melalui mata rohani kami melihat-Mu Yesus. Ya Masyari ya Ya Ralamasani ya Kami menyembah Yesus yang hidup. Kami menyembah Yesus yang berkuasa. Yesus Tuhan, sebab kami percaya bukan karena kami melihat ya Tuhan, tapi karena firman-Mu itu mengatakannya. Dan firman-Mu itu ya dan amin, gak pernah
pernah berubah Tuhan, gak pernah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami punya Bapa yang hidup. Kami punya Tuhan yang berkuasa. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kau gak pernah berubah Tuhan. Amin, amin, amin. Yesusku gak pernah berubah. Sampai selama-lamanya Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini berubah. Tapi Yesus kami gak pernah berubah. Dan Yesus yang gak pernah berubah itu ada di dalam setiap kami. Yang selalu menguatkan kami. Yang selalu meneguhkan kami. Yang selalu menghibur kami. Yang selalu menguatkan kami. Apapun boleh terjadi Tuhan. Tapi kami tahu satu hal. Engkau Bapa yang tidak pernah berubah itu. Yang Bapa yang berkuasa itu. Ada di dalam kami. Dan sekali-kali gak pernah kau tinggalkan setiap kami. Sekali-kali kau gak pernah biarkan kami sendiri. Gak pernah. Itulah yang menjadi penghiburan kami Tuhan. Itu yang menjadi kekuatan kami. Sehingga di tengah dunia yang tidak karu-karuan ini, kami masih memiliki damai-Mu Tuhan. Kami masih memiliki sukacita-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Anak-anak-Mu yang datang dengan sakit. Saat mereka menyembah Tuhan. Mencari wajah Yesus. Menanti-nantikan Tuhan. Kesembuhan sedang terjadi. Dan kesembuhan sudah terjadi. Mereka terima kesembuhan yang dari Tuhan. Mereka yang datang dengan masalah. Saat mereka menyembah Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Ada jawaban yang sedang terjadi. Ada mujizat yang sedang terjadi. Walaupun kami gak melihat tangan-Mu bekerja. Tapi kami percaya hati-Mu yang selalu bekerja untuk anak-anak-Mu Tuhan. Kau gak pernah tinggal diam. Gak pernah tinggal diam. Kau selalu bekerja. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Shalom. Ya, malam hari ini kita diingatkan akan satu hal. Waktu saya bertanya, Tuhan apa yang harus saya sampaikan untuk doa malam, untuk now malam hari ini. Ada kalimat Rabuni supaya aku dapat melihat. Saya bilang Rabuni supaya aku dapat melihat. Oke Tuhan. Di dalam Bible saya temukan dua pribadi yang memanggil Yesus Rabuni. Yang pertama kita mau lihat di dalam Markus 10 ayat yang ke-46 sampai yang ke-52. Di sana dikatakan kemudian mereka tiba di Yeriko. Dan ketika dia sedang keluar dari Yeriko, dia ini Yesus ya, bersama para murid serta orang banyak yang mengikutinya. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan sambil meminta-minta. Ketika mendengar bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, ia mulai berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya percaya Bartimeus tidak memiliki hubungan yang khusus dengan Tuhan. Dia mendengar bahwa Yesus itu bisa membuat mujizat Bapak Ibu.
Tapi dia tidak mengenal secara pribadi Yesus. Beda dengan murid-muridnya. Dan dia adalah seorang yang buta dan meminta-minta. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan, banyak orang menyuruhnya diam, tetapi ia malah berteriak semakin keras. Anak Daud, kasihanilah aku. Orang-orang di sampingnya diam, gitu ya, berisik. Siapakah kamu? Nggak punya, peminta-minta, buta lagi, kan, gitu ya. Kemudian ayat yang selanjutnya dikatakan Yesus berdiri dan berkata, panggillah dia, karena dia nggak berhenti untuk berteriak. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mereka memanggil orang buta itu, Bartimius itu katanya, tenanglah, bangunlah, dia memanggil engkau. Dan kemudian dikatakan, dan sambil melempar jubahnya, ia berdiri lalu datang kepada Yesus. Yesus panggil dia loh Bapak Ibu. Yesus dengar dan Yesus bilang panggil dia, panggil. Ya. Kemudian ayat yang ke-51. Kemudian Yesus berkata kepadanya, apakah yang engkau inginkan untuk aku lakukan bagimu? Bartimius berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia buta Bapak Ibu. Dia tidak minta yang lain, dia bilang Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ayat yang selanjutnya dikatakan, Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu juga ia dapat melihat, lalu mengikut Yesus sepanjang perjalanan. Bapak Ibu, dunia yang kita tinggali saat ini sedang membingungkan ya, ke arah yang cenderung tidak baik buat kita anak-anak Tuhan. Kalau enggak kuat, mungkin kita juga enggak akan bisa berdiri teguh. Penglihatan jasmani kita selalu dicekoki ya, dicecali dengan berbagai hal yang kita bisa baca melalui media sosial, yang kita bisa baca melalui WhatsApp. Setiap kali ada grup yang kirim, kita pun enggak pernah tahu sampai ini asli atau enggak. Ini AI apa sungguhan, kita nggak pernah tahu loh. Hanya orang-orang yang pandai dan mengerti dan yang buat mungkin bahkan ya, orang-orang yang expert di bidangnya, dia akan tahu begitu melihat, oh ini AI. Saya sering terkecoh, saya pikir beneran, ternyata AI. Ya, itu penglihatan jasmani kita. Teknologi semakin canggih Bapak Ibu. Mata jasmani semakin diberikan hal-hal yang membuat iman kita menjadi lemah. Tapi malam hari ini, melalui seorang pribadi Bartimius, dia gak kenal Yesus sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu di sini katakan, aku gak pernah ngalami Tuhan loh. Aku ini jiwa baru mungkin. Ada yang baru pertama kali mungkin tahu Yesus. Tapi belum pernah mengalami Yesus secara pribadi. Mungkin tahu nama Yesus, tahu Yesus itu menyelamatkan, tahu Yesus itu menyembuhkan, tahu Yesus bisa membuat mujizat, tapi enggak pernah ngalamin. Malam ini belajar dari seorang Bartimius, dia tanggalkan jubahnya. Jubah itu berkata tentang apa Bapak Ibu? Identitas, tentang status, tentang keadaan. Siapakah Bartimius? Dia adalah seorang buta, peminta-minta. Tapi saat Yesus panggil dia, dia lepaskan identitasnya, peminta-minta, enggak punya, orang jalanan, dan dia buta, keadaannya buta. Tapi saat dia ketemu dengan Yesus, dia terima mujizat itu loh. Seketika itu juga dia lemparkan jubahnya, dan seketika itu juga saat Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan terceliklah matanya. Alami Yesus, Bapak Ibu. Mungkin Anda baru, bahkan belum pernah kenal Yesus siapa. Malam hari ini, Yesus mau memanggil Bapak Ibu. Alami dia,
mata kita secara jasmani kita nggak buta. Tapi rohani kita mungkin kita nggak bisa melihat siapa Yesus. Biarlah kita dengan rendah hati katakan, Rabuni, biarlah aku dapat melihat. Keadaan dunia tidak semakin baik, tapi saat kita benar-benar mau melihat, mau membuka mata rohani kita, Yesus, Roh Kudus pribadi yang luar biasa, dia akan mencelikkan mata rohani kita sehingga hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata, itu kita bisa rasakan dan kita bisa terima. Dan itu kita butuhkan di hari-hari seperti ini Bapak Ibu. Rabuni bukan hanya panggilan seorang untuk sebutan guru, tapi mengandung pengakuan iman dan kedaulatan, hati, hormat, Rabuni. Ayat yang ke-51 dia katakan Rabuni supaya aku dapat melihat. Apa coba Anda malam hari ini, keadaan kita, status Anda, keadaan Anda, tanggalkan. Temui Yesus, teriak, mungkin sekitar Anda melemahkan iman Anda, sudah gak mungkin lah Yesus itu tolong kamu, sudahlah terlalu berat sudah, penyakitmu ini gak bisa disembuhkan, masalahmu ini terlalu berat, stadium 4 istilahnya, gak ada harapan, gak mungkin. Jangan dengarkan apa kata orang, jangan dengarkan sekitar Anda yang membuat Anda lemah, tapi Anda cari Yesus saudaraku. Nantikan Tuhan, cari Tuhan. Mencari itu bukan karena Yesus kadang ada, kadang hilang, enggak. Tapi betul-betul butuh effort, kita sungguh-sungguh mencari Yesus. Khususnya di akhir-akhir zaman seperti ini. Saat mata kita tidak bisa melihat, biarlah mata rohani kita yang melihat. Dan itu tidak bisa ditemukan saat kita sibuk. Tidak bisa ditemukan saat kita gaduh. Tapi hanya bisa ditemukan di dalam ketenangan bersama dengan Yesus. Saat Anda bertemu dengan Yesus dan dengan rohani, dengan hati yang rendah, biar rohani kita dicelikan dan kita berkata, Rabuni, supaya aku bisa ngelihat Tuhan apa yang gak bisa dilihat oleh mataku. Sepertinya ini benteng, buntu Tuhan, gak ada lagi jalan keluar. Saat rendah hati kita datang ke hadirat Tuhan, coba kita lepaskan. Tuhan akan berikan identitas yang baru. Sebagai anak, sebagai ahli waris. Dan keadaan apapun yang saudara alami saat hari ini. Mungkin Anda belum pernah mengalami Yesus karena baru. Bartimius belum pernah mengalami Yesus, mengenal Yesus secara pribadi. Tapi saat dia bertemu Yesus, dia mendengar Yesus bisa buat mujizat. Imannya menyelamatkan dan dia disembuhkan. Ada quote dari seorang anak Tuhan, Corrie ten Boom, dikatakan, jangan pernah takut mempercayakan masa depan yang tidak engkau lihat kepada Elohim yang engkau kenal. Amin. Jangan pernah takut mempercayakan masa depan yang tidak pernah kita lihat. 5 menit ke depan aja apa yang terjadi kita gak pernah tahu Bapak Ibu. Keluar dari tempat ini apa yang terjadi kita gak pernah tahu. Besok apa yang akan terjadi kita gak pernah tahu. Tapi satu hal kita tahu, siapa yang pegang masa depan kita, amin. Kita kenal pribadinya, kita tahu siapa dia. Temui dia. Gak usah malu, katakan Rabuni, guru, supaya aku bisa melihat. Guru, dan berarti kita adalah murid-muridnya. Murid melakukan apa yang dikatakan oleh gurunya. Kita mau patuh, kita mau taat, kita mau hormat. Dan dengan rendah hati, apapun status saudara saat ini. Saat datang ke hadirat Tuhan, tanggalkan semua. Tuhan tidak melihat apa, siapa. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Dia mau mencelikkan rohani kita. Biar kita buka mata rohani kita di hadapan Tuhan. Musim boleh berganti, tahun boleh berganti, tapi satu hal yang kita tahu, Tuhan Yesus satu-satunya tidak pernah tergantikan. Dia ada di dalam saudara dan saya saat ini.
Dan Dia selalu siap untuk menolong kita. Dia bukan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkan kita, tapi Dia Tuhan yang mau juga menolong setiap kita malam hari ini. Amin. Dengan rendah hati kita mau datang ke hadirat Tuhan. Amin. Musim akan selalu berganti. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih-Mu abadi Yesus. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu Musim boleh berganti, tapi kasih Tuhan gak pernah berganti. Dia sangat mengasihi kita Bapak Ibu. tak akan berubah Dan kasih-Nya gak akan pernah berubah sampai selamanya. tetap percaya. Yes Lord, amin, amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, katakan amin. Menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Saat ini siapapun Bapak Ibu yang mempunyai masalah, tapi Anda melihat dengan mata rohani saat ini bahwa Tuhan pasti tolong. Percaya, angkat tanganmu, katakan Tuhan selalu. Amin Tuhan. Ya Yesus.
Tanpa seizinku, dengan iman katakan Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau yang saat ini sedang mengalami kekurangan, katakan Tuhan Selalu menolongku. Yesus, amin. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku Yes, tak Lord. akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan Selalu mendukungku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkan. Dia mengenyangkanku. Dan Dia mengenyangkan. Dia mengenyangkanku dan Amin, amin. Percaya Bapak Ibu. Amin, amin. seumur hidupku. Kami percaya dengan iman kami. Kami melihat dengan mata rohani kami. Kami sudah disembuhkan. Kami sudah ditolong Tuhan. Kami sudah dibukakan jalan. Haleluya. Tolong anak-anakmu malam hari ini Tuhan. Setiap pribadi Yesus kau jamah, kau jawab Tuhan. Dirapakah kerele batu lalabashada ya lalabara. Percaya yang sakit saat ini Tuhan sedang menyembuhkanmu. Terima dengan iman dalam nama Yesus. Engkau yang kekurangan, terima dengan iman. Engkau akan mendapatkan kekenyangan. Dia yang mengenyangkanmu, Dia yang peliharamu, Dia yang tidak pernah meninggalkanmu. Hanya Dia satu-satunya, hanya Engkau satu-satunya ya Tuhan. Gak ada yang lain, Yesus satu-satunya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harap
akan hilang. Ya Tuhan. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus katakan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengan cinta katakan sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara sendiri katakan sekali. Yesus, selamanya Yesus. Amin, amin Tuhan. Harapanku tak akan Berharap hanya pada Yesus. Dia yang gak pernah kecewakanmu, Bapak Ibu. Hanya Yesus, satu-satunya Yesus. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. oh Yesusku. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus Tuhan, Selamanya Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, dan hanya Yesus satu-satunya. Kita labas syadaya lalabo. Setiap anak-anakku di tempat ini ya Tuhan. Bukakan setiap mata rohani anak-anakku di tempat ini ya Tuhan. Buka setiap mata rohani anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan. Buka setiap mata rohani anak-anakmu di tempat ini ya Tuhan. Walau kami gak bisa melihatnya dengan mata kami, tapi secara rohani kami melihat ada perlindungan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan, ada kesembuhan dari Tuhan yang sedang terjadi, yang sudah terjadi. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pribadi yang kedua yang menyebutkan Rabuni adalah di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Dan setelah mengatakan semua itu, ia berpaling ke belakang dan melihat Yesus sedang berdiri
Tetapi ia tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Ia di sini adalah Maria Magdalena, Bapak Ibu. Maria Magdalena dari Magdala. Yesus pernah menyembuhkan dia dan mengusir roh jahat dari dia. Dan dia mengikuti Yesus kemanapun Yesus berada bersama dengan murid-muridnya. Dia aktif melayani. Dia tahu siapa Yesus. Dia kenal siapa Yesus. Tapi setelah penyaliban ada di sana dia. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit. Dia adalah orang pertama, Bapak Ibu. Dia adalah orang pertama yang bertemu dengan Yesus. Tapi dia kenal Tuhan Yesus, tapi dia tidak melihat. Dia tidak mengenali, beda ya. Dia kenal tapi dia tidak mengenali. Dia melihat Yesus tapi tidak dapat mengenali Yesus. Karena apa? Kesedihan yang terlalu dalam. Dia merasa sangat amat kehilangan. Dan dia fokus pada kehilangan itu. Kita banyak di tempat ini yang sudah tahu, sudah Kristen lama, mengenal Yesus, sering mengalami mujizat, mengalami Yesus. Tapi ada saatnya mata rohani kita juga tertutup. Dan kita tidak tahu bahwa Yesus sedang bekerja. Ayat yang ke-14 kembali tadi dikatakan Maria berpaling, sempat dia berpaling ke belakang. Dia melihat Yesus. Dan melihat Yesus sedang berdiri, tapi ia tidak mengetahui bahwa itu adalah Yesus. Dan ayat yang selanjutnya dikatakan, Yesus berkata kepadanya, "Hai wanita, mengapa engkau menangis? Engkau mencari siapa?" Karena mengira bahwa Yesus adalah penjaga taman, Maria berkata kepadanya, "Tuan, jika engkau telah membawa dia, katakanlah kepadaku di mana engkau meletakkannya, maka aku akan mengambil dia." Yang 16 dikatakan, Yesus berkata, dan Yesus specifically memanggil namanya Maria. Kaget Maria. Sambil membalikkan badan. Saat ini dia benar-benar fokus melihat. Membalikkan badan. Tadi dia hanya berpaling. Dia lihat Yesus. Tapi dia tidak kenal. Tidak tahu itu Yesus. Tapi saat ini saat dipanggil dengan namanya. Saat ini Yesus panggil nama saudara lo, dia tahu nama kita, setiap kita. Saat Yesus panggil Maria, sambil membalikkan badan. Maria berkata kepadanya, "Rabi." Terjemahan lainnya katakan Rabuni, yang berarti guru. Saat Maria berpaling, dia hanya sekilas, betapa seperti kita. Kita tahu ada Yesus, ya tahu. Tapi kita hanya kadang berpaling. Kembali lagi ke fokus masalah kita lagi. Betapa banyaknya masalah yang sedang dihadapi. Betapa sukarnya keadaan yang sedang dijalani. Betapa tidak mungkinnya masalah yang sedang ada di depan mata untuk bisa ada jalan keluarnya. Kita hanya berpaling. Tapi kita tidak fokus kepada Yesus. Kita hanya berpaling dan tidak membalikkan badan sungguh-sungguh. Sampai Yesus panggil nama kita, setiap kita. Eliana, baru kita lihat. Rabuni, biar malam hari ini. Saya tahu kita semua pasti punya masalah di tempat ini. Saya juga ada Bapak Ibu. Setiap kita, selama kita masih hidup di dunia ini, kita semua punya masalah. Tapi biarlah kita tidak melihat masalah kita dari mata kita. Tapi biarlah mata rohani kita yang terbuka melihat masalah kita. Sepertinya mustahil, sepertinya terlambat. Kadang Yesus harus memanggil nama kita. Baru kita sadar ada Yesus yang sedang memperhatikan kita. Ada Yesus yang sedang siap untuk menolong saudara dan saya. Mulai malam hari ini biarlah kita ubah pertanyaan kita. Mengapa Yesus?
ini bisa terjadi. Kita ubah menjadi, apa Tuhan yang Kau mau dari aku melalui peristiwa ini? Pasti kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Belajar untuk melihat melalui kacamata Tuhan, melalui penglihatan rohani kita. Saat Yusuf dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya, dia gak akan pernah melihat. Dia belum bisa melihat, tapi dia gak pernah protes sampai satu hari. 13 tahun kemudian, saat 30 tahun umurnya dia menjadi raja muda di Mesir. Dia tidak marah, bahkan dia bilang, Tuhan sudah suruh dia untuk memelihara kehidupan saudara-saudaranya dari kelaparan. Saat kita gak protes, saat kita diproses tapi kita gak protes, tapi kita hanya minta kekuatan Tuhan. Tuhan, walaupun mataku gak bisa ngelihat ada jalan keluar di depan mataku, walau sepertinya buntu, tapi biarlah saat aku dengan rendah hati, celikkan mata rohaniku Tuhan. Biar aku melihat bahwa Engkau sedang bekerja. Walau aku gak bisa melihat tanganmu bekerja, tapi aku tahu Engkau sedang bekerja. Amin Bapak Ibu. Sadrak Mesak Abednego dia belum bisa melihat. Dimasukkan ke dapur api. Tapi dia katakan walaupun sampai harus mati, aku gak akan pernah menyangkal dia. Karena dia punya mata rohani yang terbuka. Bahwa dia tahu apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu baik. Elohim itu baik, Elohim itu setia. Saat kita bisa berkata, Tuhan Yesus baik padahal hati kita sedang luka. Saat kita bisa berkata Tuhan Yesus baik padahal saat ini kita sedang mengalami sakit yang parah. Saat kita bisa tetap berkata Tuhan Yesus baik padahal masalah besar di depan mata. Saat kita bisa berkata Tuhan Yesus baik padahal hutang sudah di mana-mana numpuk. Saat itu Tuhan akan panggil nama kita. Dan kita balikkan badan, kita katakan Rabuni, supaya aku dapat melihat. Oh, tanganmu sedang bekerja ya Tuhan. Walau aku gak melihatmu bekerja, tapi aku tahu Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap masalahku. Amin Bapak Ibu. Helen Keller mengatakan hal yang paling menyedihkan bukanlah menjadi buta, melainkan memiliki mata tapi tidak memiliki penglihatan. Ini antara penglihatan jasmani dan penglihatan rohani. Betapa kita salah sering dengan penglihatan kita yang jasmani. Hal-hal jasmani membawa kita ke dalam hal-hal yang tidak baik, semakin menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi biarlah kita memaksakan diri kita untuk kita lebih mencari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan. Dengan mendengar firman-Nya, dengan membaca firman-Nya. Setiap saat kita rindu akan hadirat Tuhan. Saat kita dalam keheningan, saat jiwa kita sedang teduh, biasanya saat itulah Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Dan saat itulah mata kita dicelikkan. Bukan dalam kegaduhan Bapak Ibu. Dalam hal-hal yang spektakuler yang kita harapkan. Wah, Tuhan akan membuat hal-hal seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Tuhan punya caranya. Tuhan punya waktunya. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Biarlah tugas setiap kita, anak-anaknya, kita tetap percaya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Amin Tuhan. Sekalipun ku dalam lembah kelam,
mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, Tetap percaya. tetap percaya. Tetap percaya Bapak Ibu. Rencanamu terindah. Bahwa rencana Tuhan itu terindah buat setiap kita. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, amin. Tuhanku yang pegang kuasa. Yes, yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Yes, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Percaya, katakan, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Dia yang punya kuasa, Bapak Ibu. Gak usah takut, Dia pegang hidupmu dan hidupku. Haleluya. Tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapak Ibu sendiri katakan, walaupun gunung, percaya, percaya, percaya. Yes Tuhan, amin. Oh, Engkau yang punya kuasa Tuhan. Amin. Oh, yes. Mengapa asal Kau di sampingku.
ku pegang padamu Tuhan yang setia. Percaya, amin. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Amin, amin. Katakan yang membelah laut, yang teduhkan badai. Amin. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan iman, angkat tanganmu, katakan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Amin. karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat. Sekali lagi katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat sejati. Teduhkan, amin, yang mustahil pun karena kuasa-Mu yang pegang hidup. Sebab Engkau yang pegang hidup kami, yang buka jalan dalam nama Yesus. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi dengan iman berkata, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Nah, kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat